Nah, untuk kali ini coba kalian bikin 2 tabel. Satu tabel dosen, satu tabel mahasiswa. Yang tabel dosen yang ini. Inputkan 5 datanya. Udah, kita lanjut aja ya. Jadi tadi kita udah pertama kalian bikin dulu tabel dosen yang isinya seperti ini. Kemudian bikin tabel mahasiswa. Setelah kalian bikin, pertama kita akan menampilkan query tentang select. Coba kalian bikin select. Nih, select nama alias nama dosen from dosen. Ini kemarin sebelumnya udah saya jelaskan ya penggunaan as di sini. Penggunaan as sebagai alias. Nah, artinya kita menampilkan nama pada tabel dosen, tapi fieldnya kita aliaskan menjadi nama dosen. Itu alias ini berfungsi untuk jika misalnya kayak tabel dosen kan untuk field nama dosennya, fieldnya namanya hanya nama. Kemudian di mahasiswa juga nama. Jadi biar misalnya ketika kalian menampilkan dua data nama dosen dan data nama mahasiswa, biar bisa diberikan fieldnya berbeda. Karena kalau kita misalnya contohnya kita nampilkan dua data sekaligus untuk data nama dosen dan data nama mahasiswa, nanti yang muncul hanya contohnya begini. Ini contohnya select nama from dosen dan dospem dan mahasiswa. Select nama dospem, nama, kemudian mahasiswa, nama. Nah, dia akan menampilkan nama, fieldnya sama-sama nama. Jadi penggunaan as ini digunakan ketika kalian mau menampilkan dua data ini dan fieldnya pun kebetulan sama nama fieldnya, jadi digunakan alias. Ini artinya ini query ini digunakan untuk menampilkan dua tabel. Jadi kalau mau menampilkan dua tabel tuh seperti ini ya. Select dospem ini nama tabelnya, dot apa nama fieldnya, dosen dot nama, kemudian tampilkan juga mahasiswa dot nama dari tabel dosen dan mahasiswa. Mesti pakai titik ya kak? Iya, harus pakai titik. Ini langsung dicoba atau gimana kak? Iya, langsung dicoba. Bentar kak. Itu untuk pemanggilan antara dua tabel ya. Kita mau nampilkan nama dosen dan nama mahasiswa dari tabel dosen dan tabel mahasiswa. Nah, kalau misalnya kita mau nampilkan seluruh data yang ada di tabel dosen dan tabel mahasiswa, gimana caranya? Kita mau nampilkan seluruh data yang ada di dosen dan mahasiswa. Caranya seperti apa? Pakai tanda bintang, Kak. Ya, caranya select bintang
select bintang from, apa nama tabelnya. Tabelnya kan kita mau nampilkan yang dari tabel dosen dan tabel mahasiswa. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Ini akan terjadi redundansi atau perulangan atau penggandaan data. Karena kita menampilkan dua tabel yang akan berulang. Misalnya karena dari dosen akan meredundansi ke mahasiswa, begitu seterusnya. Makanya ada data yang D04 muncul lagi D04 sebagai Panji, ada kemudian jadi redundansi dia. Terus kalau misalnya kita mau nampilkan, ini kan kita nampilkan nama di dosen dan nama di mahasiswa. Kalau mau nampilkan, misalnya kita mau nampilkan dosen, namanya, nama dosen, dospem, nama, kemudian mahasiswa, alamat misalnya. From dospem. Sama aja caranya, tergantung apa yang mau kalian selectkan. Oke, itu untuk menampilkan select antara dua tabel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya, berarti untuk sampai select antar dua tabel atau lebih dari satu tabel udah clear ya. Sekarang kita, nah jadi yang tadi itu, yang kita select tadi, kan ini select tampilkan nama pada tabel dosen, kita aliaskan sebagai nama dosen. Ini penggabungan alias dengan select dua tabel ya. Jadi tampilkan nama dosen, kita aliaskan dia jadi nama dosen. Kemudian tampilkan juga nama pada mahasiswa, kita aliaskan menjadi nama mahasiswa, from dosen mahasiswa. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kak, hasilnya emang banyak-banyak gitu ya Kak, double-double gitu. Iya, itu dia tadi, karena contohnya begini ya. Kita menampilkan yang di dosen. Nah, yang pertama Nesi Syafitri misalnya. Kemudian yang di sini yang pertama adalah Hani. Maka Nesi Syafitri ini datanya akan ditampilkan bersamaan dengan yang Hani. Kemudian nanti Nesi Syafitri akan ditampilkan datanya dengan Apri, dengan mahasiswa kedua yoga gitu. Jadi dia ada redundansi, diulang-ulang terus sampai dosen ke Rama. Sampai dosen Rama diulang lagi gitu. Oh gitu. Nah, terus ini untuk query nampilkan dua tabel udah tadi ya. Kemudian ada cara untuk menampilkan data dengan sorting atau order by. Sebelumnya saya juga udah jelasin. Order by itu ada dua, ascending dan descending. Kalau ascending itu apa? Urutan dari A sampai Z. Nah, begitu sebaliknya untuk descending. Coba kalian bikin codingannya. Jadi di sini kita menampilkan data dari tabel dosen. Kita urutkan dia berdasarkan nama. Tapi descending. Berarti dari Z ke A. Iya. Jadi buat Bentar. Oke, kemudian ada query select menggunakan like. Nah, like ini merupakan operator karakteristik
Kenapa dibilang operator karakteristik? Karena like ini memiliki karakteristik yaitu mempunyai tanda persen, simbol persen pada query-nya. Like ini ada 3 ya. Yang pertama ada persen, kemudian value, diakhiri dengan persen. Yang kedua ada value dulu baru persen. Yang ketiga ada persen baru value. Itu artinya misalnya gini, kita runningkan yang ini. Nah, ini artinya kita menampilkan semua data pada tabel dosen di mana emailnya yang memiliki Yahoo. Jadi artinya kalau value-nya diapit antara dua persen ini, dua simbol persen ini, maka dia akan menampilkan data yang di tengah-tengahnya ada Yahoo gitu. Berarti harus pakai kutip 2 ya kak, nggak bisa kutip 1. Boleh dicoba aja. Nah, ya sebenarnya kalau tanda petik itu nggak pengaruh ya kalau di database, kecuali kalau dia udah digabungkan sama PHP, baru dia berpengaruh. Like itu tuh artinya kalau istilahnya itu apa kak? Like ini seperti gimana bilangnya? Dia menampilkan data pada tabel ini di mana emailnya tuh ada yang memiliki value ini. Beda ya kalau like kita ganti sama dengan. Biasanya kan where email sama dengan biasanya kan. Ya. Nah, Ya. kalau pakai sama dengan kita nggak bisa menggunakan tanda ini, simbol ini. Karena itu sudah menjadi bagian dari query like. Dan kalau kita pakai sama dengan, kita nggak bisa nentukan kita maunya nampilkan data yang Yahoo-nya ada di tengah, atau kita mau nampilkan data yang Yahoo-nya ada di depan, atau kita mau nampilkan data yang Yahoo-nya ada di akhir. Nggak bisa kalau pakai sama dengan. Makanya dia punya karakteristik sendiri like ini. Contohnya lagi untuk value-nya yang di depan baru simbolnya yang di belakang. Nah, kita menampilkan data dosen yang alamatnya ada karya di depan. Ada value karya di depannya. Nah, yang ada hanya dosen 3. Kalau yang value-nya di belakang simbol, seperti ini ya. Jadi kita nampilkan data yang di belakangnya ada com. Oh, berarti itu pengisiannya pun nggak masalah ya kak? Maksudnya? Bebas maksudnya ya mau di mana value-nya gitu kak? Mau add pun bisa gitu kak? Mau add? Iya maksudnya tulisan add. Oh bisa. Maksudnya ini add gini. Enggak kak, tulisan add. Add email kak. Iya, add Gmail. Oh add bisa. Tergantung kondisi. Persenannya kak? Nah, ini kenapa kosong? Persenannya nggak ada satu lagi. Nggak, saya pakai yang value-nya di akhir. Ini kenapa kosong? Kenapa datanya nggak muncul pas yang ini di-runningkan? Karena semuanya pakai. Kenapa? Karena kalau persen di depan dia yang add-nya tuh yang ada di depan aja. Nah, ini kan tadi com. Kita tampilin. Benar, hasilnya ada karena ada data yang value com-nya pada email ini ada yang di belakang modulus atau persen ini. Tapi kalau kita ganti dengan add tadi, add ini kan posisinya dia di tengah, nggak ada di belakang. Jadi kalau misalnya kita letakkan dia di sini, pakai dua persen yang di-update satu value yang di-update 2%, dia akan muncul semuanya.
Kalau misalnya ini kita tampilkan Kak, ya. kawan saya mau masuk tapi belum diterima-terima, Kak. Iqbal, Kak. Oh iya, mana? Nggak ada. Katanya mau masuk nggak diterima. Disuruh ini aja lagi. Oh. Nggak muncul ya ininya, gambar presentasinya? Muncul, Kak. Tapi ada juga yang apa, Kak? Banyak juga yang kawan-kawan ada kadang nggak dengar, ada yang juga gitu, Kak. Nggak dengar suara, ada apa gitu. Kadang gitu juga, Kak. Ya sekarang masih ada Gila masalah kali nggak? itu ya. Masih ada masalahnya? Enggak lancar. Oke. Nggak tahu yang lainnya ya. Jadi gitu ya, untuk yang like ada 3. Untuk yang di tengah, di depan, sama di belakang. Udah. Kemudian ada kemarin saya ada ngajarin sum nggak? Belum. Belum ya? Nah, Belum nggak? jadi sekarang kita tampilkan, kita lihat dulu pada tabel dosen. Di tabel dosen ada field gaji ya, ada field gaji. Nah, di sini kita mau nampilkan, kita totalkan gaji, kita totalkan sum dalam kurung gaji, totalkan field gaji ini, dialiaskan jadi nama total gaji dari tabel dosen, di mana emailnya Gmail, yang memiliki email Gmail. Nah, yang memiliki email Gmail di sini ada berapa? Ada 1, Bu Nesi, ada sama yang kedua Pak Panji. Bu Nesi gajinya 1 juta, kemudian Pak Panji gajinya 1 juta. Yang ditotalkan, jadi ini artinya kita mentotalkan dosen yang memiliki email Gmail. Selain dari Gmail, kita nggak mentotalkan gajinya. Makanya muncul total gajinya 2 juta. Itu kalau penggabungan operator perhitungan, query alias, kemudian sama query like. Ada yang mau ditanyakan? Berarti total keseluruhan ya, Kak? No, bukan total keseluruhan, tergantung ada kondisi where-nya di sini. Kecuali kalau misalnya kita bikin select. Oh, khusus untuk Gmail ya? Iya, khusus yang punya Gmail aja. Kecuali kalau kita bikin select sum gaji as total gaji from dosen, nggak dipakai where-nya ini, baru semua gaji ditotalkan. Baru semua gaji ditotalkan. Nah, udah, ada yang mau tanyakan sampai sini? Kawan-kawan yang ketinggalan. Tapi nanti ini direkam kan, Kak? Iya. Oke, Kak. Kemudian ada query in dan not in. Nah, pertama kita masuk di query in. Jadi query in ini merupakan, query in sama not in ini merupakan nested query. Nested itu artinya ini ya, ada query di dalam query. Paham kan? Ada query di dalam query. Paham nggak? Nah, jadi ini fungsinya, kan tabel ini belum berelasi. Ini nih belum berelasi. Kalau dia berelasi, dia punya foreign key. Nanti kita masuk di pertemuan kelima. Karena dia belum berelasi dan kita mau menampilkan data di dosen ini kan ada data misalnya alamat. Alamatnya ada Pekanbaru, ada Tampan, Karya Bersama, Pekanbaru, Marpoyan. Di mahasiswa ada Pekanbaru, Padang, Pekanbaru. Ini data mahasiswanya kan. Jadi dari query ini coba kalian simpulkan apa arti
in ini. Enggak. Yang ini ya, yang query in. Artinya, tampilkan semua data pada tabel dosen di mana alamat yang pada tabel dosen, di mana alamat in, tampilkan alamat dari mahasiswa. Artinya, kita menampilkan alamat dosen yang sama dengan alamat mahasiswa. Apa alamat yang sama mahasiswa? Nah, di sini di dosen ada Pekanbaru. Di sini yang sama Pekanbaru. Padang ada nggak di dosen? Tidak Ada nggak? Nah, kalau kita runningkan yang not in, karya bersama. nah, Royan. Ini data dari mana ini? Data dari tabel mana? Dua-duanya berarti. No, Dosen. bukan. Dosen yang enggak sesuai dengan yang ada dalam mahasiswa. Ya, Yang berbeda. berbeda. Kecuali kalau kita bikin yang not in-nya di sini mahasiswa, contohnya misalnya kita copy aja. Dari mahasiswa ke dosen. From dosen. Nah, baru dia menampilkan data yang dari mahasiswa. Data alamat yang tidak ada di alamat dosen. Nah, kalau ini hasilnya apa nih? Yang terakhir nih. Select from alamat in Alamat mahasiswa yang sama, yang mirip dengan dosen. Kira-kira hasilnya apa? Pekanbaru. Oke. Kalau posisinya yang ini kan, bentar. Yang in kita pindahin ke sini. Nah, yang tadi kan dosen baru mahasiswa. Kemudian saya ganti jadi mahasiswa ke dosen. Itu artinya sama karena kita mencari data yang sama. Data ini sama ini mana yang sama? Data ini sama ini kan sama aja. Beda kalau kita not in, kita rubah yang tabelnya di luar sama tabel dalam ini kita tukar, akan berbeda hasilnya. Sesuai patokan query yang di luar ini. Sampai di situ paham? Siap, paham. Ada yang mau ditanyain? Insya Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, tugasnya nanti saya akan upload di Classroom sesuai dengan deadline-nya. Buat query dari awal sampai akhir dengan penjelasannya. Query dari awal sampai akhir. Sesuai dengan penjelasannya. Oh, berarti yang apa yang ada di sini gitu, Kak? Iya. Oh, cuma nanti datanya beda gitu. Datanya sama aja.